Perkenalkan, kami dari kelompok G dengan materi siraman dari Sunda. Nama saya Endro Hani Pangestu dengan NIM 2019 109011012. Perkenalkan, saya Alvin Abnar Tumaliang dengan NIM 2024 1010 3045. Perkenalkan, nama saya Ikang Tanoto, NIM 2024 1010 3018. Perkenalkan, nama saya John Ferik Pasaribu dengan NIM 20 19 10 30 1102. Nama saya Deddy Kristian Mantia Putra dengan NIM 2020 10101 100. Yang pertama, latar belakang. Di Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk upacara adat. Salah satunya upacara siraman calon pengantin adat Sunda di Jawa Barat. Siraman berasal dari kata siram yang artinya mandi, dan juga bisa disebut siram yang menggunakan air sebagai sarana medianya. Upacara siraman merupakan prosesi upacara adat memandikan calon pengantin yang dilakukan pranikah tepatnya sehari sebelum melangsungkan pernikahan. Peranan kedua orang tua memberikan pesan dan simbolik-simbolik yang memiliki makna. Nah, untuk maknanya sendiri, upacara siraman secara kasat mata dapat diartikan sebagai memandikan. Namun di balik semuanya itu, ada makna filosofis yang lebih mendalam, yaitu upacara siraman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pembersihan diri baik secara lahir maupun batin sebelum memasuki maliga rumah tangga. Jadi diharapkan pasangan ini sebelum memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri, diharapkan harus membersihkan diri secara lahir maupun batin supaya nantinya bisa menjalani kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah tempat dan waktu. Acara upacara siraman ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum upacara ijab pernikahan atau akad nikah. Nah, untuk jamnya sendiri itu biasanya pukul 10 dan pukul 3 sore. Nah, pemilihan waktu ini berdasarkan sumber yang dibaca, waktu-waktu ini menurut kepercayaan kuno itu sebagai waktu bidadari keluar dan mandi, sehingga akhirnya waktu-waktu ini dipilih sebagai waktu yang terbaik untuk melaksanakan upacara siraman. Karena setelah acara ini juga dilaksanakan acara Midodareni, upacara Midodareni. Kemudian acara siraman ini biasa dilaksanakan di dalam kamar mandi, atau bagi beberapa orang itu melaksanakannya dengan membangun gazebo yang khusus dibangun di samping atau di belakang rumah yang dikhususkan untuk pelaksanaan upacara siraman ini. Cara pelaksanaan upacara siraman. Dari berbagai informasi yang diungkap narasumber, bahwa zaman dahulu upacara siraman calon pengantin adat Sunda ini hanya prosesi memandikan calon pengantin saja. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakatnya, para seniman Sunda melakukan perubahan dan inovasi terhadap penyajian upacara siraman, yaitu dengan diiringi unsur-unsur musikal yang identik dengan kesenian Sunda, yaitu kecapi suling yang membawakan tembang-tembang Sunda dan atau alunan musik etnis tembang Cianjuran. Selanjutnya, apakah budaya siraman masih perlu dipelihara? Adat istiadat adalah ciri khas dari suatu negara atau suatu daerah, dan yang namanya adat istiadat harus dipelihara atau dilestarikan agar budaya tersebut tidak punah. Contohnya adalah budaya siraman. Budaya siraman harus dipelihara agar budaya tersebut tidak punah. Dan selama budaya tersebut tidak menyeleweng dari aturan agama dan budaya Indonesia, budaya tersebut harus dipelihara oleh kita penerusnya. Apakah budaya siraman masih layak dilakukan oleh orang percaya? Jika kita melihat dari segi makna dari budaya siraman itu sendiri, siraman mempunyai makna upaya penyucian lahir dan batin. Tentu saja hal ini menjadi tidak layak untuk dilakukan bagi kita sebagai orang percaya, karena penyucian di dalam Kristen itu harus didasari dengan dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus dalam bentuk baptis. Apalagi ini adalah sebuah proses pernikahan yang dimana pernikahan itu bersifat kudus dan diberkati Tuhan. Berikut adalah daftar beberapa sumber yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ketik di forum. Terima kasih.